mengungkap fakta di balik peristiwa penyelusuran anggaran Pilkades serentak Kabupaten Pandeglang bersama channel Bang Kumis Berbagi. Satu pertanyaan masalah anggaran, Bu. Ini menarik sekali karena Bang Kumis sendiri kemarin meliput di beberapa daerah masalah anggaran ternyata belum cair. Kapan, Bu, cair untuk Pilkades itu? Karena belum cair. Belum. Jadi gini, dia masih punya utang kerjaan nggak tahun lalu? Nanti saya cek ya, Kecamatan Labuan. Bang Kumis, thank you banget di Berbagi. Nah, siap Bang Kumis, selamat berbagi ini Bang Kumis. Terima kasih sudah. Pak, langsung saja pertanyaan masalah anggaran Pilkades khususnya di Kecamatan Labuan. Ya. Karena baru saja Bang Kumis meliput acara di sana dan wawancara dengan Pak Camat bahwa mengatakan alhamdulillah untuk Kecamatan Labuan semua sudah diusulkan, namun ada beberapa desa dari 6 desa yang melaksanakan Pilkades ini baru turun satu desa, yaitu desa Rentater yang selama ini sudah lapor kepada kami dari kecamatan. Yang 5 desanya lagi proses dan mudah-mudahan ini tidak lama lagi. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang, ini sudah direkomendasi kepada DPKD. Tinggal menunggu 1 atau 2 hari, insya Allah yang sisanya ini akan bersama-sama keluar untuk anggaran Pilkades. untuk menghindari kerumunan. Tetapi Pandeglang sendiri apakah nggak khawatir? Apakah nggak khawatir dengan adanya Pilkades serentak? Pandeglang berani untuk mengundang massa di salah satu titik. Jadi kan kita butuh TNI Polri di Kejaksaan untuk bisa mengawal pelaksanaan Pilkades tidak hanya di Pandeglang, seluruh Indonesia. Jadi jangan stagnan dengan adanya wabah ini. Organisasi pemerintahan kan harus terus berjalan, tapi tadi diterapkan dengan protokol kesehatan. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya roda pemerintahan harus terus jalan. Nah, jadi harapannya saya punya panitia pemilih di kecamatan, ya Pak Ramadhani. Terus saya minta bantuan TNI, saya minta bantuan Polri untuk bisa menjaga kondusivitas daerah, terus jangan ada kerumunan karena akan ada masalah baru. Ya, sekarang sudah disiapkan dari anggaran APBD kan, ya untuk kebutuhannya, sanitisernya, maskernya itu dari APBD. Kami APBD dari buat apanya ya lupa saya. Satu pertanyaan masalah anggaran, Bu. Ini menarik sekali karena Bang Kumis sendiri kemarin meliput di beberapa daerah masalah anggaran ternyata belum cair. Kapan, Bu, cair untuk Pilkades itu? Karena belum cair. Belum. Jadi gini, dia masih punya utang kerjaan nggak tahun lalu? Tapi kan kita dorong agar mereka bisa on time. Dari itu berapa persen? Karena margin error pasti 2-3%. Kalau anggaran itu sudah turun di triwulan kedua dia sudah turun. Jadi mereka bisa melaksanakan itu. Nah, jadi harus valid beritanya karena yang melakukan Pilkades di luar Pilkades ya. Kalau Pilkades ini harus sudah turun karena mereka harus pakai anggarannya. Saya potong. Untuk Kecamatan Labuan dari 6 desa yang mengikuti Pilkades 1 baru yang cair, Rancaterep, dan yang 5-nya itu belum. Udah saya konfirmasi ke Pak Camat. Nanti kerjaannya dinas desa. Kita cek nanti. Kita cek nanti dia masih punya hutang kegiatan nggak? Hutang kegiatan yang belum diselesaikan karena kan anggaran ini dari pemerintah pusat langsung ke rekeningnya dengan apa namanya? Dengan rekomendasi kita. Jadi kita nggak nampung lagi uang dana desa dari pemerintah pusat langsung ke desa. Nanti kita rekom lagi karena itu harus turun segera karena pelaksanaan hajat hidup orang banyak di sana harus kita bantu. Nanti saya cek ya Kecamatan Labuan. Bang Kumis, thank you banget di Berbagi. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis Berbagi akan menggali informasi masalah anggaran Pilkades Kecamatan Labuan kepada yang memang hari ini di sela-sela vaksinasi liputan di Majasari ketemu dengan Pak Doni. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Bang Kumis, selamat berbagi ini Bang Kumis nih. Terima kasih sudah bisa. Pak, langsung saja pertanyaan masalah anggaran Pilkades khususnya di Kecamatan Labuan. Ya. Karena baru saja Bang Kumis meliput acara di sana dan wawancara dengan Pak Camat bahwa mengatakan dari 6 desa yang mengikuti Pilkades baru 1 desa yang cair anggarannya. Itu gimana sih Pak? Jadi gini Bang Kumis, kalau kita berbicara masalah anggaran Pilkades, kita jelasin dulu nih Bang Kumis. Jadi dana Pilkades itu ada 2 sumber.
tiga sumber. Satu sumber dari dana desa, satu lagi sumber dari ADD, alokasi dana desa. Itu dari pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dibagi dalam hal itu ya. Karena DD itu dari pusat, ADD itu Kabupaten Pandeglang, dana bagi hasil. Dan satu lagi dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Itu khusus untuk pengadaan di kabupaten, itu surat suara, tinta, kotak, ya seperti itu dan lain-lain. Nah, yang tidak tercover oleh dana kabupaten itu di-cover oleh dana desa. Nah, masalah tadi yang disampaikan Kumis bahwa dana desa belum cair, dana desa untuk Pilkades sudah dicairkan seluruhnya. Seluruh wilayah di Kabupaten Pandeglang yang mengikuti Pilkades, sekitar 207 desa, itu sudah dicairkan dan sudah diambil. Masalah belum diserahkan ke panitia desa, itu uangnya ada di desa, kepala desa. Karena kalau saya melihat rekomendasi yang kami serahkan ke desa, itu sudah diambil semua dan itu sudah dicairkan. Berarti uangnya bukan tidak dicairkan, tetapi belum diserahkan mungkin oleh kepala desa kepada panitia. Nah, ini yang memang kemarin waktu kita kumpul dengan camat-camat, ya, disaksikan oleh Bupati juga, oleh para Madani, Pasda, kita sampaikan untuk camat-camat mengecek sampai sejauh mana dana Pilkades ini sudah diserahkan atau belum ke pihak desa, panitia desa. Nah, ini yang kami lagi coba untuk cek, karena bagaimanapun pelaksanaan Pilkades ini tanpa didukung oleh dana, gitu kan, nggak mungkin bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik kan, seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kami, karena memang ada beberapa yang hal seperti ini yang terjadi di wilayah bukan di luar Labuan yang saya dapat informasi. Itu lagi kami tangani. Di wilayah Picung misalnya satu, di wilayah Sobang, alhamdulillah kita tangani semua dan kita sudah oleh pihak desa sudah dibayarkan ke pihak panitia, walaupun memang bertahap, tetapi semuanya sudah deal untuk diselesaikan sebelum tanggal awal Juli itu sudah tersalurkan. Nah, untuk khususnya Labuan, kami nanti akan cross check lagi. Karena yang kami tahu banget gitu bahwa untuk dana Pilkades itu sudah semua dicairkan, nggak ada tidak dicairkan, semua dicairkan. Cuman memang nanti kami akan cek apakah belum diserahkan atau tidak oleh kepala desa. Kenapa alasannya? Atau mungkin saja disimpan dulu, nah gitu. Nanti pada saat nanti mungkin diserahkan kita nggak tahu juga. Nanti akan kita tanya kalau kepala desanya, karena yang ada di desa itu sendiri yang akan nanti menyerahkan seperti itu. Yang pasti kami akan cross check nanti. Terima kasih informasinya Bang Kumis, dan saya sampaikan semua bukan hanya Labuan, tapi akan kami cek keseluruhannya. Pagelaran juga sama, ada laporan seperti itu. Kami akan cek. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, ya, kalau memang itu terjadi, kepala desa sendiri belum menyerahkan dana tersebut, ya, itu apa Pak yang akan dilakukan oleh Bapak sanksi? Ya, gini, kami panggil dulu. Kenapa alasannya nggak belum diserahkan, kan gitu. Kalau misalnya terpakai, ganti, karena uangnya sudah ada, sudah tercantum di dalam anggaran dana desa, kan gitu. Walaupun ADD harus diganti. Kalau itu terpakai ya ganti, kalau belum diserahkan serahkan. Maaf, saya potong satu lagi karena Pak Camat sendiri kemarin saya tanya masalah jumlahnya Pak. Mereka Pak Camat itu mengatakan tidak tahu. Coba Pak, berapa sih sebenarnya jumlah per desa? Kalau per desa beragam Pak Kumis, kami nggak bisa menentukan berapanya, karena memang tergantung dari jumlah penduduk yang ada di sana dan jumlah TPS yang di sana. Karena kemungkinan kalau kita berbicara minimalnya 50 juta. Kalau kita berbicara minimal, karena kan mungkin jadi 2 TPS atau 3 TPS kan. Kalau misalnya di atas Teluk misalnya, itu kan di atas 20 TPS. Berarti butuh dana besar untuk bisa dana besar untuk melakukan Pilkades. Nah, kita nggak bicara masalah berapa jumlah per desa karena memang ada di dalam APBD masing-masing kan gitu. Nah, itu bisa kita lihat nanti di sana. Nah, mungkin kalau secara persentase bisa Pak dijawab Pak. Persentase dari anggaran desa sendiri. Persentasenya kami nggak bisa berbicara persentase, tetapi jumlah rata-rata sekitar 100 juta, 70-80 jutaan rata-rata seperti itu di wilayah Labuan. Karena memang Labuan itu kan penduduknya sangat besar.
Karena tadi untuk besar butuh TPS banyak, ya berarti otomatis kan butuh dana. Gitu Pak Tumis. Oke, Jadi, terima kasih. akan kami panggil insya Allah kepala desanya cepat mungkin, karena kami nggak mau nanti pelaksanaan pilkades ini gagal karena biayanya tidak diserahkan oleh kepala desa. Itu menjadi menjadi PR kami untuk kami selesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Ya. Subscribe.